إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah-jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya kita bersyukur dan harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang Maha memberi, telah memberikan kepada kita fasilitas untuk kita bisa hidup di atas muka bumi ini. Rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Olehnya kita haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti kita memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang Allah berikan itu jangan sampai kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebagai khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap pelaksanaan ibadah Jumat selalu kita mendengarkan seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitulah inti daripada khutbah Jumat. Kita diseru untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sebagaimana kata para ulama kita adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, olehnya kita haruslah menjadi orang yang bertakwa.
Dan seruan takwa ini harus menjadi nasihat buat kita, dan tentu sebagaimana kita tahu bersama, ketika seorang akan dilantik untuk menjabat suatu jabatan, pasti di situ ada seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah merupakan bekal kita menuju kampung akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita membaca di dalam surat Al-Mursalat dari ayat 41 sampai 44, kita bisa melihat di situ Allah Ta'ala menyebutkan tentang balasan orang-orang yang bertakwa, dan banyak lagi di ayat-ayat yang lain di surat yang berbeda. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mursalat ayat yang ke-41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam terjemahan ayat ini kita bisa baca, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi dhilal, di dalam naungan pepohonan. Karena memang jannah itu asalnya dialamatkan kepada kebun. Jannah di dalam bahasa Arab itu disebut kebun, karena memang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala dengan kuasanya menumbuhkan segala macam pepohonan yang berbuah yang namanya sama dengan apa yang ada di dunia. Ada pisang, ada apel, dan lain sebagainya. Tapi tentu rasanya pasti jauh berbeda. Kemudian di dalam ayat ini wa'uyun, dan dikitari dengan oleh mata air. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah balasan orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya di ayat 42, wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka inginkan, yang mana pohonnya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak perlu tangga untuk menaikinya. Kita bebas memetik sesuka hatinya, sesuka hati kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
Makan dan minumlah hanian secara nikmat. Tersebab apa kalian lakukan? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi balasan terhadap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini sebagai buah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 44 Allah taala menegaskan wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan orang-orang yang al-muhsinin, orang-orang yang telah berbuat baik. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kebaikan itu bukan hanya sekedar hubungan baik dengan sesama kita, tapi juga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang mengandalkan cukup sudah berbuat baik kepada sesama kita dengan tetangga, dengan handai tolan, tapi dia lupa berbuat baik kepada dirinya sendiri untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang rela untuk bersedekah namun ogah untuk mendatangi masjid. Dikiranya cukup sudah dengan bersedekah walaupun tidak sholat. Padahal sholat adalah bagaikan angka 1 dan amalan lain adalah angka 0. Jikalau tidak ada sholat, buat apa amalan lain? 0 semua. Olehnya jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jemaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, surga adalah kabar gembira dan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang beramal. Namun jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, surga bukanlah tukaran daripada amalan baik yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu tidak apa-apanya, tidak bisa dihargai oleh surga. Kata Nabi kita Muhammad SAW,
Inna sil'atallahil ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Kalau dibandingkan dengan surga, apalah amalan yang kita lakukan untuk membayar mata saja yang Allah berikan? Apa yang kita lakukan, apa yang kita torehkan dari amalan soleh, itu tidak bisa dibandingkan dengan mata yang Allah Ta'ala berikan. Oleh karena itu, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga bukan tukarannya amalan kita, tapi itu adalah jasa baik Allah Ta'ala buat kita. Karena kalau mengandalkan amalan kita, kita tidak berhak untuk masuk surga. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, i'malu, beramallah, wasaddidu, dan tepat-tepatlah untuk beramal soleh. Kalau tidak bisa, waqaribu, mendekatlah. Kalau tidak bisa pas dengan apa yang dilakukan Nabi, paling tidak mendekat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inna ahadakum la yudkhilahu amaluhul jannah, sesungguhnya salah seorang kalian amalannya itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Ingat, jangan kita salah kaprah dengan hadis ini, karena banyak orang salah mengerti dengan hadis ini, dikiranya buat apa amalan toh itu tidak memasukkan kita ke dalam surga. Itu salah kaprah dengan hadis ini. Yang dimaksud adalah surga bukan tukarannya amalan kita. Kalau dibandingkan dengan amalan kita, tidak apa-apanya amalan kita, tidak berharga sedikit pun. Jikalau dibandingkan dengan amal soleh, jikalau dibandingkan dengan surga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka daripada itu, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga adalah pemberian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan Allah Ta'ala, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan itu semua karena Allah Ta'ala Wahhab, Maha memberi. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena kata Nabi, jikalau kamu meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling bagus. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujib da'wati ya qadil hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlil kafarati wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut ya rahman ya rahim. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlil kafarati wal musyrikin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummati Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummati Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa